Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya man rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa rzuqni fahman qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Al-mabahasur rabi'u, ini pembahasan yang keempat. Fil imani bir rusuli alaihimus salatu wassalam. Ini tentang iman dengan para rasul alaihimus salatu wassalam. Bujar kah? Yang itu kah? Oh, udah lewat sedikit lah. Sampai di soal mal farqu bainal mu'jizat masih. Oh, enggak. Berarti itulah. Mal farqu bainal. Oh, yang gitu. Kalau punya ulun ni fi safhati raqmi 24. Kalau punya ulun. Al farqu lah, mal farqu bainal mu'jizati wasihri. Gitu kan tadi? Beda kitab sama mulai. Jadi namanya beda kitab. Jadi sama halaman beda isi. Beda isi. Yang itu adalah soal mal farqu bainal mu'jizati wasihri. Mal farqu bainal mu'jizati wasihri, apa perbedaan di antara mukjizat dan sihir? Jawab, as-sihru amrun khariqun lil 'adati fi badir ra'yi tumkinu mu'aradatuhu li'annahu mabniyun ala asbabi man arafaha ila akhir. As-sihru, sihir itu adalah jasidun amrun khariqun, jadi perkara yang menyalahi lil 'adati, bagi adat, bagi kebiasaan. Fi badi'ir ra'yi, yani pada permulaan di pemikiran, artinya sepintas lalu. Jadi perkara yang menyalahi adat pada sepintas lalu, fi badi'ir ra'yi, di permulaan pikiran, maksudnya ya sepintas lalu. Sepintas lalu kayak menyalahi adat padahal kada, nah, itu maksudnya. Sepintas lalu tuh kita lihat kayak menyalahi adat padahal kada, nah, itu intinya lah. Itu namanya fi badi'ir ra'yi. Pada sepintas lalu kata permulaan di pemikiran. Ya, sepintas lalu kayak menyalahi bang padahal kada, pun diteliti lagi lebih jauh tuh padahal kada. Bukan amrun khariq lil adat. Jadi amrun khariq lil adat hanya fi badi'ir ra'yi aja, pada sepintas lalu. Yang mana tumkinu mu'aradatuhu, yang mungkin untuk menentangnya. Untuk menentangnya itu mungkin. Li'annahu mabniyun, karena bahwasanya itu mabniyun, dibangun ala asbabiman, berdasarkan. Jadi itu karena bahwasanya berdasarkan, mabniyun itu kan bahasanya berdasar atau dibangun berdasarkan ala asbabiman arafa, atas sebab orang yang mengetahuinya. Makanya kalau Syekh Al-Bantani dalam kitab Fathul Majid fi syarhi Jawharat Tauhid, ulun ada kitabnya itu dan hatam, alhamdulillah membacanya hatam. Ulun kada pernah belajar kitab itu, tapi membacanya dari awal sampai akhir itu hatam. Dan itu tidak berpotong-potong bacanya, dari muqaddimah terus ulun mutala itu alhamdulillah selesai hatam itu. Nah, itu di situ sidin tidak memasukkan dari perkara menyalahi adat. Tidak beliau masukkan begitu. Tidak beliau masukkan amrun khariq, karena tadi anda pun dimasukkan hanya fi badi'ir ra'yi. Nah, beliau tidak memasukkan itu. Karena bagi siapapun bisa sebenarnya, kalau tahu sebabnya berarti sihir itu bisa aja dilakukan. Nah, di kitab itu yang ada sidin menyebutkan bahwa al-qahwah tazkiyatul aqli, jadi untuk mencerdaskan akal. Ada di kitab itu. Tapi kata beliau memang perlu penelitian memang. Di akhirnya beliau sampaikan ini memang perlu penelitian. Tapi ada kalam kopi itu mencerdaskan akal. Jadi santri harus minum kopi berarti. Itu kan akal. Di kitab Fathul Majid fi syarhi Jawharat Tauhid. Wa ta'ataha, dan menjalankannya. Hasul ala yadi, akan hasil atas di tangannya juga. Zalikal amr, itu perkara. Ya, andai kata orang nih lah tahu dan bisa menjalankannya dan tahu sebabnya, maka hasil ala yadi zalikal amr, hasil atas tangannya demikian itu perkara. Bahwa maka yaitu fil haqiqati, sebenarnya, wa nafsil amri, dan sesuai kenyataan yang ada,
bahwa fil haqiqah, maka dia pada hakikatnya, artinya pada sebenarnya dan sesuai pada kenyataan wa nafsil amri, itu ghairu khariqin lil adati. Jelasin ya. Ghairu khariqin lil adati. Ini yang pendapat Syekh Al-Bantani. Yaitu ghairu khariqin lil adati, yaitu bukan perkara yang menyalahi adat, bukan. Wa gharabatuhu, dan keanehannya innama hiya bin nazari li jali asbabi. Adapun keanehannya itu bahwasanya itu dipandang karena jahil sebabnya. Innama, bahwasanya, wa gharabatuhu, keanehannya, innama, bahwasanya dia itu bin nazari, itu dengan memandang li jali asbabi, dengan kejahilan sebab-sebabnya. Wa ammal mu'jizatuna, adapun mukjizat, fa inna khariqatun lil adati haqiqatan, bahwasanya menyalahi bagi adat hakikatan, cara hakikat. La yumkinu mu'aradatuha, dan tidak mungkin untuk menentangnya. Ya, kan itu memang dasar menyalahi adat secara hakikat, tidak mungkin untuk mu'aradahnya, untuk menentangnya itu tidak mungkin. Ya, maka itu mukjizat yang fala yumkinu lis-sahir, maka tidak mungkin bagi sahir ayyab ala misla filil anbiya, bahwa memperbuat semua perbuatan para nabi, min ja'lil mayyiti hayyan, daripada menjadikan orang mati itu hayyan, hidup, wa qalbil asa, dan membalik atau mengubah tongkat hayatan menjadi ular. Waliza, karena itulah amanat saharatu fir'aun bi Musa, beriman tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Lamma sarat asahu hayyatan hakikatan, manakala tongkatnya itu dasar bujur menjadi ular, hakikatan, cara hakikat. Tongkat Nabi Musa itu dasar bujuran, ular bujuran, hakikatan, bukan ular-ularan tuh kadang memang hakikatan. Wa batala'at usiyahum, dan menelan akan tongkat-tongkat mereka, wa hibalahum, dan tali-tali mereka yang diserupakan kayak ular tuh lah. Lima arifatin, karena mengetahuinya mereka, bi anna hadza, dengan bahwasannya ini mimma la ya'ti bisihri, daripada satu yang tidak mungkin itu dikerjakan dengan sihir, tidak mungkin gitu. Makanya kalau mukjizat tidak bisa, memang ya memang dah khariqul lil adah, memang mau pakai sain apapun sana tidak bisa disensainkan ya lah. Mau sain kayak apa aja tak bisa nih. Nanti malah hilang nanti kemujizatan. Wasihru, karena kan mungkin ada gerakan untuk rasionalitas apa aja. Yang sudah meninggal orangnya tuh, ada di videonya tuh, gerakan rasionalitas agama gitu intinya, supaya diterima oleh akal. Ini dia terima oleh akal, justru mukjizatnya dia terima ya lah, karena khariqun lil adati. Wasihir masdaruhu min nafsin ammaratin bisu. Sumbernya itu adalah munculnya nih. Sumbernya atau munculnya itu, sihir itu munculnya itu dari nafsu yang menyuruh dengan keburukan, dengan dosa dan kemaksiatan. Munculnya itu sihir. Takunu mazharan lil fasadi, jadilah ia penampakannya lil fasad, untuk kerusakan. Nah makanya akhirnya penampakan sihir itu ya kerusakan itu. Kenapa? Karena itu adalah muncul dari amarah bisu, amarah bisu. Makanya hanya yang timbul itu kerusakan, berpisah dua lagi ini karena sihir tadi. Usahanya bangkrut ya, walaupun ya kita yakini bahwa sihir tidak beri pengaruh apa-apa, kan begitulah secara akidah. Makanya ada untuk benteng diri, kami pernah mendapatkan amalan agar tidak kena sihir. Bacaannya kayak aja. Atfa'atu ghadaban nas bila ilaha illallah wastajabtu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, atfa'tu ghadaban nas bila ilaha illallah wastajabtu mahabbatahu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku padamkan kemarahan manusia dengan la ilaha illallah, dan aku tarik kecintaan mereka dengan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kalau hendak kena bisa aja ulun kirim nanti, insyaallah. Dan itu udah amalkan alhamdulillah sampai sekarang, dan sampai sekarang belum putus ya, dari ulun tahun ya, dan sekarang tidak putus tuh pada subuh. Jadi pada subuh itu ulun sedang mengamalkan atfa'tu ghadaban nas bila ilaha illallah wastajabtu mahabbatahum bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar guru, kalau kita mengamalkan itu insyaallah sihir apapun tidak akan masuk ya, insyaallah. Kan dari sisi amaliyah, dari sisi amalan ya. Ya dari akidah ya tetap kita pakai.
bahwa sihir apapun tidak akan memberi mudarat, tidak akan memberikan manfaat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salah nanti ulun kirim ke guru dulu, nanti guru nanti yang akan kapian. Insyaallah. Ulun amalkan sekarang. Makanya ulun berani memberikan ini karena ulun ngamalkan, dan alhamdulillah sampai sekarang mulai ulun tahu nih sampai sekarang tidak pernah putus. Dan bila ulun antulak jauh itu membaca itu selalu hendak ke Samarinda kemarin tuh baca, ke mana aja tuh ulun baca, bila jalan-jalan jauh tuh ulun baca, termasuk anak tulak ke sini tadi kita belum baca Fatupatu Qadban Nas bila inallah wastajalab tamah Rasulullah sallallahu wa yassirli rizqi wa sakhir li khalqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu baca insyaallah nanti mudah-mudahan. Wal mu'jizatu masdaruha, sedangkan mukjizat masdaruha apa munculnya atau sumbernya ini min nafsin zakiyatin, dari jiwa yang zakiyah yang suci, takunu mazharan, jadilah ia penampakannya lis-sholahi wal irsyad, jadi untuk kebaikan, untuk kemaslahatan dan irsyad, yaitu penunjukan atau bimbingan, penunjukan irsyad, jadi untuk menunjukkan kebenaran dan seterusnya. Mensoal mal farqu bainal mu'jizati wal karamati, apa perbedaan di antara mukjizat dan karamat? Al karamatu amrun khariqun lil 'adati yazharu 'ala yadil wali fahiya ghairu makrunatin bid'awan nubuwah. Jadi ini perkara menyalahi adat yang nampak di tangan wali, maka dia ghairu makrunah. Maka dia karamah ini ketiadaan disertai makrunah bid'awan nubuwah, dengan klaim kenabian. Jadi bukan mengklaim sebagai nabi, kalau klaim nabi kan mukjizat nanti. Jadi ini memang perkara yang nyeri ada tapi diberikan kepada wali. Wa amal mu'jizatu, adapun mukjizat fa innaha takunu makrunatan bid'awan nubuwah, maka jadilah ia disertai dengan klaim, jadi pengakuan kenabian. Maka kalau ada menyalahi adat itu berarti mukjizat ya, disertai dengan dakwah kenabian. Nah, siapa itu wali? Wal waliyu, maka wali itu adalah wal arifu billahi ta'ala wa sifatih, yaitu arif billahi ta'ala dan sifatnya hasba mungkin, menurut satu yang memungkinkan. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi orang yang arif billah, mengetahui dengan Allah, arif billah wa sifatih. Makanya kata guru kami, bila sudah mendapat al-arif billah berarti itu wali berarti. Makanya hati-hati Jarsiden juga kami darusan waktu itu untuk menanamkan ke orang al-alim al-alamah al-arif billah. Nah, itu hati-hati menanamkan al-arif billah. Nah, al-arif billah ini berarti yang istilahnya itu sudah ke level wali sudah. Makanya kalau kita kan kadang suka memacam-macam gelar, tapi wala alam nih apakah ini istilah khusus atau tidak, wala alam lah. Belum pernah, cuma pernah disampaikan ke kami waktu itu. Ini awal ceritanya guru. Awal ceritanya itu dulu. Jadi di dinding apa tuh, majalah dinding ke bahasanya tuh kan waktu itu kami pernah diingatkan untuk tidak hadir di salah satu majelis, ada di Martapura, ada di satu majelis kami diingatkan untuk tidak hadir. Nah, jadi diingatkan lalu, dan masih banyak majelis guru-guru kita seperti satu al-alim al-alamah al-billah ini, al-alim al-alamah disebut gini. Nah, akhirnya ditegur itu, hati-hati memberikan gelar. Nah, padahal maksud teman-teman mungkin ya karena penghormatan kepada guru tadi. Nah, tetap ditegur. Hati-hati menggelar al-alamah al-arif billah. Adilah 1 2 titik disebutnya nama-nama guru. Nah, tidak menyebut nama guru-guru. Al-arif al-alamah al-arif billah Kiai Haji ini. Pengajian yang kedua al-alamah al-arif billah Kiai ini. Nah, akhirnya disampaikan untuk berhati-hati dalam menyematkan gelar begitu. Tapi biasalah murid ya, kalau murid dengan guru kan biasa begitu. Kalau kita perhatikan gelar-gelar yang luar biasa kan dari murid ke guru kan, bukan sidinnya kada hendak. Sidinnya kada hendak. Sampai ke guru sekumpul tuh murid ya lola al-alamah al-kutub kan murid itu. Al-alim al-alamah al-arifillah al-kutub kan ada situ, ditambah al-kutub kan murid. Kalau sidinnya kan kada, kan murid itu yang ngaran murid tadi saking cintanya tuh kadang-kadang memberikan gelar kehormatan kepada guru-guru yang mereka cintai, yang mereka hormati. Nah, wal wali itu wal arifu billah ta'ala. Ulun tuh ada di satu majelis tuh pernah sampai begini, al alimul fadil ad-da'i ila Allah al ustaz Abdul Hafiz.
ada ilallahnya. Itu orang. Ya kadang-kadang orang kada kawa ya orang hendak menyematkan tadi. Ada ilallah. Di salah satu majelis ada ilallah. Ya mudah-mudahan amin kan ada. Amin ya mudah. Ada ilallah. Amin. Wasifati dan sifatnya hasma yumkin wal muwazibu, jadi menurut satu yang memungkinkan, yang mungkin untuk diketahui tentunya dengan Allah dengan sifat-sifatnya gitu, maksudnya hasma yumkin. Wal muwazibu ala taati, yang mengingatkan atas ketaatan, wal mujtanibu lil ma'asi, menjauhi kemaksiatan wasiati dan dosa kejahatan, wal mu'ridu anil inhimaki fil ladzati wasyahawati, dan berpaling daripada keasyikan pada kelezatan dan syahwat, wa zuhurul karamati ala yadih, dan nampak karomah atas melalui tangannya. Nah itulah syarat wali ini kata Guru Munawwar, atau kami sebut dengan Guru Kubah. Guru Kubah atau Guru Munawwar. Jadi kalau sebut Guru Kubah atau Guru Munawwar, Sidin pada menjelaskan ya syarat wali ini aja Sidin. Ya Sidin sebutkan ini mirip seperti ini. Kayaknya kutipan berarti di Sidin lah. Mirip dan apa yang Sidin tulis dalam kitab Sidin itu seperti ini. Yani arif billah, waktu belajar itu istiqomah dalam ketaatan, selalu menjauhi maksiat, berpaling dari kelezatan dunia, dan ada karomah. 5 itu yang kami belajar waktu itu tentang manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, Sidin ada menulis tentang masalah ciri daripada wali. Nah, kalau itu tidak terjadi Sidin, maka itu pengakuan saja, itu bukan wali. Nah lalu adanya mujizatnya apa? Ikramun lahu min rabbih, sebagai pemuliaan baginya daripada Rabbnya. Wa isyaratun liqabuli, dan sebagai isyarat bagi diterimanya indahu di sisinya. Wa qurbih, dan kedekatannya. Wa hiya kal mu'jizati, dan dia seperti mukjizat lin nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi yakunu min ummati, yang adalah dari umatnya, zalikal wali, itu wali. Izil waliyu, karena wali la yakunu waliyan, tidaklah bisa menjadi wali hatta yakuna muqirran bi risalati rasuli, sehingga adalah yang mengakui dengan risalah rasulnya, wa muz'inan, dan tunduk bi awamirihi, bagi perintahnya, ghayatul iz'an, ya sehabis-habis tunduk. Jadi memang betul-betul tunduk kepada perintah rasul, jadi betul-betul tunduk ya. Wala widda'a al istiqlala bi nafsi, jikalau dia mengklaim, mengakui ini lah, mendakwa, menyendiri binafsihi, dengan dirinya. Wala yutabi rasulah, dan dia tidak mau mengikuti rasulnya, kada tunduk dengan rasul. Lam tazhar ala yadai, tidak nampak atas tangannya al-karamah atau karomah. Walam yakun waliyan lirrahman, dan tidaklah jadi ia tu wali rahman. Apa kada mengikuti Rasulullah SAW, tidak mutabakat dengan Nabi SAW, maka itu bukan wali rahman. Apalagi tidak ada karomah, ya, tidak nampak karomah. Bal yakunu aduwan lahu, bahkan adalah yang musuh baginya, waliyan lisyaitani, dan wali bagi syaitan, wali syaitan. Bukan waliullah, adalah wali syaitan. Jadi ada pertanyaan begini anak jerata, kalau di kitab-kitab banyak macam-macam karomah wali, kenapa jar sahabat? Padahal itu lebih utama lagi nih. Kenapa jar tapi ada karomahnya? Tidak ada karomah. Nah, jadi ada yang mendustakan karomah, kan mandanya begitulah yang ditulis di dalam kitab-kitab dengan apalagi ada kitab Jami di Karomatil Aulia Syekh Yusuf An-Nabhani. Jadi maka ulun jawab itu. Jadi ulun jawab jerun ini ada pertanyaan demikian. Jadi ulun jawab bahwasanya karomah sahabat itu satu karomah sahabat itu bisa mengungguli ribuan daripada karomahnya para wali. Itu ucapan guru Jepang lah. Ini ulun ngutip dari guru kami juga. Apa itu? Anak karomahnya sahabat bersama Nabi itu. Bersama Nabi, hadir bersama Nabi, makan bersama Nabi, salat bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, itu sudah karomah yang paling tinggi sudah. Para aulia itu yang dirindukan itu. Makanya sampai dikatakan surga itu tidak akan nikmat kalau tidak ada Rasul. Sampai dikatakan demikian, nikmat tuh. Surga itu udah nikmat lah. Sampai dikatakan tidak ada nikmat kalau tidak ada Rasul. Kayak ini juga kayak ada orang kita cinta itu, makan nyaman sudah makanan. Kita nih kalau kada hadir orang kita cinta itu rasa kada nyaman makan itu. Padahal nyaman. Modalnya tuh kayak itu juga. Harus nunggu dulu, nunggu laki, nunggu suami, nunggu istri misalnya yang kita cintai. Anak makan sorangan rasa kada nyaman. Padahal nyaman dah makanan. Nah modalnya kayak itu.
Jadi mereka para sahabat itu termasuk sudah para rumah mereka. Sebuting itu sudah cukup sudah bersama Nabi, makan bersama Nabi dan seterusnya. Kama yushiru lidzalika qauluhu ta'ala khitaban linabiyina alaihi salatu wasalam, sebagaimana memberikan isyarah demikian itu firman Allah SWT khitab bagi Nabi kita alaihi salatu wasalam fi haqqi qaumin, yaitu pada kaum za'amu bahwasanya mereka annahum yuhibbunallah, mereka menyangka bahwasanya mereka cinta Allah. Lalu kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu cinta Allah, ikuti aku, ikuti yang akan aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Qul atiiullaha wa rasul, katakanlah taati Allah dan Rasul. Fa in tawallaw, maka jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, bahwasanya Allah tidak suka pada orang-orang yang kafir. Benar soal. Maza yajibu lil anbiya alaihi wassalatu wassalam, apa yang wajib bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam? Jawab, yajibu lil anbiya alaihi wassalatu wassalam, wajib bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam arba'u sifatin, itu 4 sifat, wahya as-sidqu wal amanatu wat tablighu wal fatana. Jadi 4 siddiq, amanah, tabligh dan fatana. Wa mana sidqi fi haqqihim, adapun makna siddiq pada hak mereka, kaunu khabarihim, keberadaan khabar mereka, mutabiqan lil waqi', yaitu sesuai bagi kenyataan, wa nafsil amri, dan nafsil amr itu selain kenyataan yang ada. Wa nafsil amri mutabiqan lil waqi' wa nafsil amri. Fala yasduru minhum kazibun, maka tidak muncul dari mereka itu dusta aslan sama sekali. Itu tidak muncul sama sekali. Jadi apa yang sudah diberitakan Nabi itu benar sudah. Makanya kayak masalah Isra Mi'raj itu kan sudah jelas sudah lah. Isra, Nabi menyampaikan aku di Isra Mi'rajkan misalnya, udah pasti benar. Udah perlu saksi-saksi lagi, kata salah satu tokoh yang sudah meninggal, perlu saksi lagi apa perlu saksi lagi? Ya tidak perlu lagi. Nabi sudah mengatakan bahwa aku di Isra Mi'rajkan misalnya. Buya ya sebenarnya. Kan? Buya ya. Nggih Buya aja. Buya juga. Dah meninggal kan sudah. Ya mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Wa ma'nal amanah, dan makna amanah fi haqqihim pada hak mereka, kaunu zawahirihim wa bawatinihim, keberadaan zahir mereka dan batin mereka, mahfuzatan, itu dipelihara, dijaga, minal wuqu'i, daripada terjatuh, bima la yurdil haqqa, pada sesuatu yang tidak Allah redai, alladzastafahum, yang Allah pilih mereka, ala sairil khalqi, atas seluruh makhluk. Itu dijaga, terpelihara ya, daripada zahir batin itu mereka terpelihara daripada itu, daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tidak ridho. Wa ma'na tabligh, adapun makna tabligh, kaunuhum bayyanu linnas kullama amarahumullah bibayani asana bayanin, keberadaan mereka menerangkan bagi manusia setiap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, bibayani, untuk menerangkannya. Jadi memang diperintahkanlah untuk diterangkan. Ahsana bayanin, sepaling bagus menerangkan. Falam yaktumu min zalika syai'an, maka mereka tidak menyembunyikan daripada demikian itu satu jawaban, tidak pernah disembunyikan. Jadi apa yang sudah Allah Ta'ala perintah mereka untuk dijelaskan, mereka jelaskan. Wa ma'nal fatana, sedangkan makna fatana, kaunuhum, keberadaan mereka, akmalal khalqi, sepaling sempurna makhluk, bin nabahati wal fahmi, pada kecerdasan dan pemahaman. Jadi sempurna dah makhluk, kecerdasan dan pemahaman. Kemudian soal, madza yastahilu 'alal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi apa yang mustahil atas para nabi alaihi wassalatu wassalam? Yastahilu 'alal anbiya alaihi wassalatu wassalam arba'u sifatin. Nah, itu lawanan berarti lah. Wahya al-kadzibu, yaitu dusta, wal isyanu, maksiat, wal kitmanu, menyembunyikan, wa qurah, itu lalai. Jadi kadzib lawan kata dari siddiq tadi lah. Kemudian amanah lawan katanya isyan, kitman itu lawan kata tabligh, ghaflah lawan kata dari fatana. Walaupun ada redaksi lain lah dengan menggunakan kalimat baladah misalnya ghaflah ini. Nah, kemudian wa kadzalika, demikian juga yastahilu alaihim kullu sifatin tu'adu indan nas minal uyub.
Mustahil atas mereka setiap sifat yang dianggap di sisi manusia daripada aib. Wa illam takun minazun, sekalipun itu bukan dosa, sekalipun itu daripada dosa, sekalipun tidak termasuk dosa. Kadana atil hirfah, seperti jelek pekerjaan, awin nasabi atau nasab keturunan, au tunafi hikmatal bi'tsah, atau menafikan hikmah kebangkitan menjadi nabi dan rasul, kasomami, seperti somam, tuli buta tuli kasomam, wal bakami, dan bisu. Itu mustahil, yang dianggap aib, yang dianggap. Makanya kalau ada cerita-cerita yang itu merupakan aib, itu berarti cerita-cerita dongeng Israiliyat biasanya. Maka itu tidak dianggap dan tidak kita ambil. Termasuk misalnya kayak sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, yang di situ diceritakan sampai umat meninggalkan sidin, bahkan istri itu meninggalkan sidin. Nah, maka itu cerita tidak bisa dianggap, tidak bisa diambil. Itu bagian dari Israiliyat. Kalaupun diceritakan itu atau dijelaskan, ini adalah cerita yang tidak boleh diambil. Karena itu, kenapa mustahil mereka itu kena penyakit, yang penyakit itu sampai dianggap aib oleh masyarakat. Kalau sakit biasa ya bisa aja demam, ya. Rasul kan pernah demam. Iza kana al-isyanu mustahilan fi haqqil anbiya alaihi wassalatu wassalam, kaifa akala adam min asy-syajarah allati anha. Apabila adalah maksiat mustahil pada hak Nabi alaihi wassalatu wassalam, pada para nabi ini, lalu maka bagaimana akala Adam memakan Nabi Adam min asy-syajarah, dari pohon allati anha, yang dilarang daripadanya. Nah, kayak apa nih Nabi Adam? Ada salah satu guru, kayaknya keceplosan maksudnya. Jadi kami anggap keceplosan aja. Mudahnya kada sempat viral lah, kasan kada sempat viral. Kayaknya keceplosan aja. Nah, Sidin katanya sih salah satu alumni juga di Darussalam. Dan angkatan berapa tuh sudah tua aja kayaknya. Jadi berbolang ganal, kayaknya keceplosan aja. Jadi sempat di grup kami alumni itu sempat dipersoalkan, tapi kesimpulan dari teman-teman sudah cukup, tidak usah diviralkan. Karena boleh jadi tanya keceplosan, rasa tidak mungkin kayaknya terucap. Yaitu menyambat Nabi Adam itu rakus. Apa Jasidin alasan dia kenapa rakus? Sudah tuh dapat nikmat Jasidin, masih aja makan bakholdi yang dilarang, kan rakus ngarannya aja. Nah, ini kalimatnya jelas ini kalimat, tapi intinya ya sudah, tidak usah diviralkan. Yang boleh jadi keceplosan aja. Makanya kata guru Kiai Haji Kamaluddin almarhum, beliau meninggal di Makkah. Guru Kamal itu kami belajar tauhid, juga sebagian mengaji pada sidin itu Bik Askar, termasuk Tanwirul Qulub, termasuk ini kitab apa? Astagfirullah. Kita tauhid intinya. Yang Syarah Ummul Barahin ada Suki. Jadi ujar Sidin, kalau berbicara tentang para nabi, para rasul, gunakan kalimat-kalimat sebagus-bagus kalimat ya Sidin. Hati-hati, karena ini untuk kemuliaan, karena kemuliaan para nabi. Itu juga sama ini membahas tentang masalah Nabi Adam yang seolah-olah tanda kutip itu memakan bakholdi yang dilarang. Kemudian tentang saudara Nabi Yusuf yang seolah bersekongkol mencelakakan Nabi Yusuf, padahal para ulama mengatakan saudara Nabi Yusuf juga para anbiya, para nabi alasan itu. Maka itu berhati-hati aja sedikit. Ya walaupun nanti yang khilaf itu kan di sini sebenarnya lah, apakah Nabi itu maksum setelah menjadi Nabi dan Rasul, atau hanya maksum setelah menjadi Nabi saja, sebelumnya tidak maksum. Nah, itu masalah khilafiyah ya. Tapi kalau guru Kamaluddin Allah yarham, beliau mengikuti pendapat yang bahwa Nabi itu maksum baik sebelum maupun sesudah. Walaupun sebagian pendapat mengatakan Nabi itu hanya maksum sesudah diangkat, sebelum tidak maksum. Adanya terkait dengan saudara Nabi Yusuf, ya karena pengambil pendapatnya tidak maksum, ya bisa saja terjadi. Maka di akhirnya kan mereka taubat kan? Ya, terserah ini dengan perbedaan pendapat begitu, tidak perlu untuk diperdebatkan gitu. Karena memang faktanya ada beda pendapat ya, kalau faktanya tuh. Kada tahu ulun Syekh tak kena nangani lah. Setelah ba'dal bi'sah. Karena itu masyhur aja sudah itu. Dahulu sudah dapatnya sudah di waktu di Darussalam itu, sudah ngaji. Jadi kalau ada perbedaan hal biasa.
Jawab, inna Adam alaihissalam, bahwa Nabi Adam alaihissalam akala minasyajarah, memakan ia daripada pohon allati nuhiya anha, yang dilarang daripadanya, bitariqin nisyan, yaitu dengan jalan lupa nisyan. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa laqad ahidna ila adama min qablu, dan sungguh telah kami pesankan ke Nabi Adam min qablu, sebelum itu, lalu panasya, lalu lupa. Walam najid lahu azma, dan tidak kami dapati baginya kemauan yang kuat. Jadi bukan kemauan yang kuat untuk makan buah khuldi, tapi memang lupa, panasya tadi. Nah, wan nasi ghairu asin jasdin, orang lupa itu tidak maksiat, wala muakhizin, dan tidak disiksa. Amma nisbatul isyan, adapun nisbah maksiat ilaihi fi qouli ta'ala, kepada pada firman Allah Ta'ala, wa asa adamu rabbahu faghawa, dan telah maksiat durhaka Nabi Adam akan Rabbnya, faghawa, maka sesatlah ia, summa jatabahu rabbuhu, kemudian memilih akan dia oleh Rabbnya, fataba alaihi, maka ia pun bertaubat atasnya, wahada, dan ia pun mendapatkan petunjuk. Maka ini jasidin fali suduri suratil mukhalafati, maka bagi munculnya rupa mukhalafah anhu daripadanya itu binaan ala nisyanin nasyi, berdasarkan atas nisyan lupa, an-nasyi yang muncul, yang timbul, an adamit tahaffuz tammi minhu, daripada ketiadaan menjaga penjagaan yang sempurna daripadanya. Nah, wal mukhalafatu allati tasduru nisyanan, mukhalafah menyalahi perintah yang muncul ia nisyanan karena lupa, la tu'addu fi haqqin nasi, tidak dianggap pada hak orang yang lupa isyanan maksiat. Nah, lalu apa dia dianggap maksiat? Wa uddat maksiatan, dan dianggap maksiat fi haqqi adama, pada hak Nabi Adam itu nazaran, karena memandang li syarafi rusbatihi, karena kemuliaan kedudukannya, wa izami manzilatihi, dan besarnya kedudukannya. Wal khata'u shaghiru, kesalahan yang kecil, yusta'zamu, itu dianggap besar, minal kabir, daripada orang yang besar. Itu kalau dalam istilah apa itu? Min apa itu? Hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin, kata atau dibalikkan? Ya, ada kalimat itu, hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin, atau dibalikkan. Kalau Anda ingat ulang itu rasanya. Artinya ketaatan orang yang abrar itu bisa jadi kejahatan orang yang muqarrabin. Rasanya itu kalimat. Allah. Atau dibalikkan, karena dicek lagi. Nah, modelnya kayak itu. Jadi kesalahan kecil itu dianggap, kesalahan orang yang kecil itu dianggap daripada besar pada orang yang besar. Wa amma mu'akhadzatul maula subhanahu wa ta'ala, adapun ada siksaan, dianggap siksaan inilah balasan, atau balasan atau apa bahasanya, oleh Allah Subhanahu wa taala li Adam ala zalika, bagi Adam atas demikian itu, bi ihbati, dengan diturunkannya ila hadiyah ke ini dunia. Nah, itu kenapa ini nanti disebut sini. Lalu ada istilah Allah Taala menghukum Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Sampai ujar guru lah, coba renungkan jersidin. Renungkan, Nabi Adam itu udah di surga, kesalahannya cuma satu, itu pun justru kalaupun dianggap salah, padahal kada diturunkan tuh kita jersidin banyak dosa, hendak masuk ke surga kayak apa aja. Tapi ujungnya nanti ujar guru, ya itulah pentingnya syafaat. Ini waktu itu pembahasan syafaat. Jadi kalau kada syafaat Nabi, kayak apa kita ini? Dia mengharap syafaat Nabi lagi lah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak baca salawat. Guru Parlan kalau tidak salah. Kami ini sampai pernah nyebut guru Parlan itu guru salawat. Apa sih itu? Bila minta amalan sidin, salat aja. Minta amalan apa japin, salat aja. Julung sidin. Guru hendak sugih, salawat. Hendak kawin, salawat. Hendak apa, salawat. Itu aja amalan, tidak ada lain. Kadang ada sidin itu minta amalan apa, salat yang sudah. Nyaman dong. Sudah. Maka hanya kami sebut guru salawat. Daripada panjang kalau dari ini yang pendek. Kalau ditanya salat, ya terserah. Salat apa terserah. Salawat ya sudah. kalau
sekali gitu. Mungkin Allah ya rahmat. Jadi meninggalnya di Mekah aja lah, guru Fadlan. Itu yang meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Iya Tuhan. Jadi Jasidin itu bang tadi apanya mengharap amal kita apanya kada salawat. Ya memang kami tahu kecintaan Sidin dengan baca salat luar biasa panjang. Dan kami tahu tuh guru Fadlan Asy'ari Masya Allah. Kalau udah bicara salawat itu puluhan ribu Sidin itu tiap hari itu puluhan ribu. Apa aja salawat amalan Sidin. Ya Sidin aku ada banyak amalan yang salawat aja dah cukup saja amalan Sidin. Ya walaupun zikir ya banyak, makanya zikir tuh Sidin lah. Kalau zikir kada usah aneh pian. Bila zikir Sidin la ilaha tuh bisa kayak yang model kayak apakah? Zikir Sidin tuh pun kada di oleh kawan tetap hanya ampe Sidin. Itu kalau sudah berzikir ya kayak asik benar tuh kayak kalau dibicarakan orang asik kada kawa Ini kalau sudah la ilaha illallah tuh bisa kemana mana kan. Sampai kena ada yang mana Sidin cukup guru cukup hanya ampe. Itu kalau sudah berzikir tuh guru Fadlan Asy'ari. Masya Allah. Kalau sudah asyik kayak itu, bila sudah berselawat atau sudah berzikir asik situ. Bukan kerasukan lah lain. Lain kalau kerasukan tuh perlu diru'yah, perlu dibacanya kada cukup aja disentuh aja. Cukup. Sampai situ. Masya Allah. Itu guru Fadlan Asy'ari Masya Allah. Allah yarham. Nah Sidin lah sedikitlah kenyataan gurunya. Sidin ini ahli arut, jadi ahli arut. Nah Sidin itu sebenarnya kada paham arut. Lalu kenapa lalu timbul ahli arut? Itu ceritanya Sidin waktu tamat di Darussalam, Mbah itu disuruh mengajar oleh guru. Kada paham, cuma ngaran saminato dengan guru. Hanya disuruh guru syukur, guru Sidin ngajar arut, diinggihkan Sidin. Ngaran diinggihkanlah karena yakin guru menyuruh pati ulun bisa ajar Sidin. Guru tuh menyuruh pati ulun bisa. Bahkan kada paham bagaimana ngajar karena dibuliki tiap hari hanya jadi ahli. Karena itu aja kita dibaca hanya jadi ahli terus. Masalah yang kami belajar arut dan Sidin tuh dasar nyaman Sidin menjelaskan tuh nyaman benar bahar majuzuk macam-macam itu nyaman benar. Kayaknya itu aja awalnya. Nah jadi oleh karena itulah kalau kita nih kayak pian misalnya kan belajar dengan guru ngajar ini nggih gitu aja. Yakin aja bila guru nanti menyuruh berarti kita tuh bisa sebenarnya. Itu inspirasi dah udah tinggal dengan guru Fadlan Asy'ari. Baik kita lanjut. Amma mu'akhazatul Maula Subhanahu wa ta'ala. Adapun sudah terdalam bi'tailah zidiyar wa'tirafu Adama bizambi dan mengakui Adam dengan dosa. Jadi pengakuan Adam dengan dosa. Wa musabaratuhu dan jadilah ia tidak henti-hentinya alat istighfar atau istighfar kepada Allah. Wa musabarah tidak henti-hentinya istighfar sedih. Fadzalika litasdada darajatuhu uluwan. Maka yang demikian itu untuk menambah-nambah darajatuhu derajatnya uluwan yang tinggi di sisi Allah. Wa sawabuhu ajruhu pahala samalah ajr itu pahala dan pahalanya muat terus menerus bertambah. Muat itu kan sebenarnya berkembang, artinya terus menerus bertambah. Itu untuk menambah ketinggian derajat Sidin dan pahala Sidin. Wa yuqasul ala zalika dan dikiaskan atas demikian itu mayun sabul lisaril anbiya, sesuatu yang dinisbahkan bagi seluruh para nabi minaz zulumi wal ma'asi daripada dosa dan maksiat. Nah, jadi menisbahkannya itu tadilah untuk karena itu disandarkan kepada tingginya pangkat derajat mereka ini sebenarnya. Karena orang besar tadilah yang bukan salahnya dianggap salah. Padahal itu tidak salah tapi dianggap salah. Padahal kalau andai kata orang lain itu melakukan kata bapak. Nah, contoh gini lah, udah sederhana mencontohkan ke santri gini. Ini anak yang sekolah juga tapi dia SD, SMP, SMA. Makan pentol berdiri. Misalnya di masyarakat kada dianggap gitu biasanya. Cuma buhan pian santri besar makan pentol berdiri itu dianggap aib itu. Nah modalnya tuh kayak itu aja. Penilaian masyarakat kan berbeda gitu. Atau misalnya contoh yang kedua itu salat maghrib nih. Contoh waktu salat maghrib. Habis salam buahan yang sekolah SMP tadi langsung bukaan mereka. Itu kada apa-apa di masyarakat. Tapi kalau santri habis salam langsung bukaan.
itu dianggap aib juga. Nah modelnya kayak itu kurang lebih. Jadi beda penyandaran aja. Fa innaha dzunubun bil idhafati, bahwasanya dosa itu bil idhafah dengan menyandarkan ila ulwi manasibihim, kepada tingginya pangkat kedudukan mereka, manasib ya pangkat kedudukan mereka, wa ma'asin dan kemaksiatan bin nisbati dengan nisbah ila kamali ta'atihim, kepada sempurna ketaatan mereka, la bukan annaha kadzunubi ghairihim, bukan bahwasanya seperti dosa selain mereka, wa ma'asihim dan maksiat mereka, wa ma'asihim li annaha shadiratun minhum, bahwasanya muncul daripada mereka alaihi wassalam, imma ada tarki ta'awul, ada kalanya dengan jalan ta'awul, penta'wilan, au ala tarki sahwi, atau jalan sahwi, lupa, au wa adamit ta'ammud, atau ketiadaan bersengaja. Wa amma i'tirafuhum biha, dan adapun pengakuan mereka biha dengannya, wa istighfaruhum dan istighfarnya mereka minha daripadanya. Makanya lah kalau terkait dengan ini, guru nasih guru kami di Darussalam itu pernah juga menyebutkan Nabi Adam itu jersidin memakan buah khuldi itu zahirnya aja melanggar perintah, tapi sebenarnya melaksanakan perintah. Apa nasirin melaksanakan perintah? Karena sebelumnya Allah sudah menyatakan apa yang ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku akan menjadikan fil ardi, bukan fil jannah, fil ardi. Ayatnya kan kepada malaikat Allah Ta'ala menyatakan wa qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah, fil ardi jadi bukan fil jannah, bahwasanya aku menjadikan nanti fil ardi, di muka bumi ada seorang khalifah yaitu Adam. Kan ini ayat Allah ingin menciptakan manusia itu Nabi Adam, disampaikan tapi fil ardi. Nah jadi akhirnya jasidin ketika Nabi Adam makan buah khuldi lalu diturunkan di bumi, maka terlaksanalah firman Allah tadi, maka terlaksana firman Allah fil ardi. Nah itu kan bisa dengan jalan ta'awil kan demikian. Wa amma i'tirafuhum biha wa istighfaruhum, dan istighfarnya mereka minha daripadanya, faliziyadati ma'rifatihim, karena maka untuk bertambah-tambah ma'rifah mereka, bimaulahu, itu karena apa? Karena bertambahnya ma'rifah mereka dengan Tuhan mereka, wa syiddati warahim, dan bersangatan wara' mereka, wa taqwahum, dan ketakwaan mereka, wa liyazdadu, dan agar bertambah-tambah mereka ajaran pahala, wa qurbatan, kedekatan, wa alwan, dan ketinggian, bid darajat rusbah, pada derajat yang tinggi, derajat yang ketinggian pada derajat kemuliaan, derajat ya kedudukan kemuliaan. Sudah jam 12 lewat lah, cukup ya kalau lah. Cukup ya kalau insyaallah. Untuk berapa pertemuan cukup ya kalau lah. Ya kita cekunnya dulu lah. Gimana maaf. Tadi kalau kehendak ulun tadi itu sampai ke ini pembahasan kelima, tapi sampai membahas tentang mizan rencananya gitu lah. Tapi ya karena waktu kita tidak memungkinkan, gimana kalau tak redha ta'ala di akhirat, mudah-mudahan dia manfaat ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita bertemu di kesempatan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.